mendapatkan kemenangan nih untuk atas RRQ Hoshi. Wow. Masih dengan skuad yang sama, masih dengan line up yang sama. Mereka belum mendapatkan poin, tetapi mungkin aja mereka berusaha mendapatkan poin di game selanjutnya. Bukan di game ini. Bukan. Hah? Gimana? Pokoknya kita Karena doakan. Indo Pride game ini. Iya benar. Kita doakan ya Indonesia lancar. Jangan sampai ada kendala teknis sama sekali. Soalnya itu di luar kuasa kita tuh. X dan Y kalau kata dosen gua. Wow. Itu faktor dan Cios. Ada Cio. Halo Cios. Cios. Halo. Ih, kamu Ini langsung dipanggil kita. Donatur Diamond. Itu adalah orang yang selalu melindungi dan juga mengembangkan kita ya. Di Mengembangkan di akun Mobile Legends. Indonesia. Oh iya benar juga. Hari-hari. Salah satu perwakilan dari Indonesia ya. Waduh, Cios. Halo Cios. Wah, masih ada. Semangat kerjanya Cios. Nah, Deden R7. Soalnya kan di sana bahasa Inggris gitu loh. Iya benar. Siapa tahu ada yang nggak bisa bahasa Inggris atau mungkin siapa tahu lebih gampang komunikasinya dengan orang Indonesia dulu baru nanti ditranslatekan. Nah, benar. Itu supaya memaksimalkan para player yang ada di sana semuanya. Itu mereka bermain dengan luar biasa maksimal. Bukan hanya Indonesia aja, tapi kayak mungkin dari yang luar Southeast Asia ya Koni ya. Iya, setuju. Biar nggak lost in translation, Gi. Itu judulnya. Lost in Translation. Saya Ranger Mas pamit undur diri boleh. Agak berat, saya belum belajar gitu. Boleh dikasih tahu dong Eternal atau Koni itu maksudnya apa? Iya, Buat biar teman-teman. translator Gi, biar nggak bahasanya gampang. Seperti yang tadi kurang lebih Nggak Oji udah jelas. miskom Nggak miskom. gitu. Komunikasinya biar nggak miskom ya. Nah. Oh kalau miskom mau belajar. Kalau lost di session itu belum. Ya jadi itu benar. Maksudnya Goni juga seperti itu. Nah ini maksudnya mereka juga punya translator sendiri pasti ya dari tim MENA, Middle East dan juga North Africa. Nah, itu Itu dia. yang dibutuhkan. Itulah kenapa M Series itu menjadi ajang paling tertinggi, ajang paling bergengsi karena di sana semua player dari berbagai belahan dunia bertemu, Yes. benar-benar dimaksimalkan dari penjamuannya, fasilitasnya. Jadi mereka tinggal bermain fokus untuk mendapatkan juara Golden Eternal. Ada satu nih, Gi. Apa tuh? Eternal tadi pas break ngomong ada satu fun fact dari tim GX. Nah, gue demen nih. Apa tuh? Kasih tahu dong. Kasih tahu. Fun fact dari tim GX. Nah, Iya. Mereka yes. keren banget mainnya Oh, sebetulnya. gitu. Tapi agak gugup-gugup gitu. Itu tuh. Itu fun fact-nya. Mereka soalnya sebenarnya keren pas mereka di M3 mereka sendiri. Cuman mungkin karena masuk ke stage internasional mungkin masih gugup atau gimana. Pemanasan. Kayak gue gugup misalnya di Indodash pertama kali sama. Jadi gue ngerasain dan gue juga turut mendukung juga. Aduh, untung kita sayang sesama para caster ya. Dasar Eterna. Yaudah, ini juga nih, karena Eterna juga udah memberikan fun fact, ini juga ada pantun lagi ya. Yes. Dari Paro, dari Wow. Paro. Jalan-jalan ke Singapura. Cakep. Tidak lupa karantina. Cakep dong. Cakep lagi ya? Cakep lagi. Maaf. Kurang oke. Lagi ulang. Jalan-jalan ke Singapura. Cakep. Tidak lupa karantina. Cakep. Kita dukung Indonesia. Cakep. Untuk bisa jadi juara. Yeay. Kenapa? Tapi mereka ya. Ngacang ini kompak bener. Capek deh. Hari-hari gue lagi. Kalau gak sama KB Pulung gue juga yang kena dikacangin. Sama mereka juga. Aduh ya. Kasihan guys, Oji beri dukungannya juga Beri guys. dukungan ke Oji tentunya. Makanya mereka gak ditawain nasib gue kalau di meja caster. Jadi kita bakal balik lagi. Kita bakal menuju ke arah Singapura lagi kita bakal bahas ya. Ini sejujurnya ya. Ya. Ini dari psikologis gue, buset ini dia nih. Aduh. Gue tuh bisa ngebaca apa itu Proud muka ya. Entah mengapa ya. Ini kayak dari tim GX ini mereka merasa kayak uncomfortable. Gila. Uncomfortable. Tidak mungkin Serem tidak banget. nyaman kayaknya. Mungkin Wow. bukan nyaman atau player atau apa. Mereka kayaknya sering mendengar RRQ. Kalau menurut aku ya, dari raut wajahnya ya. Sering mendengar RRQ Nama- jadi uncomfortable. Iya kayak
wah ngerti gak sih? Lo Cemas. worry. nyaman. Nah nggak nyaman seperti itu. Tapi ini saatnya Goni untuk bersinar. Kita bakal menuju ke arah ban and pick Goni. Let's go. Wow, kita memasuki ban and pick RRQ. First pick lagi langsung nge-ban ke arah Estes, Nathan dan Pakito. 2 assassin udah dilangin dari GX. Akankah ada yang ketiga? Oh tidak. Oh. Gak mungkin dia kalau nggak lihat, nggak sering ngedengar RRQ Nge-ban link. nge-ban link. Benar. Pasti dia udah sering mendengar dan bahkan Amun kali ini salah satu favorit lauk di Indonesia. Amun. Wah, ini menarik banget ya. Kita udah pernah lihat belum Amon dipakai sama tim RRQ? Kalau di kaca M3 Baru kali ini ya. Oke. Ya aku juga baru pengen. Oke belum. Sama kan RRQ juga mainan baru hari ini kok. Iya bener juga. Mau jambak juga. Itu kan jawaban diplomatisnya Ji. Gak salah. Ya beginilah ya tenang ya kalau nggak di bahasa Indonesia ya. Terkadang tuh trigger disiplin harus ditahan di sini ya. Tapi Esmeralda ini adalah pilihan cukup menarik. Mengingat masih ada satu buah Parsha yang terbuka. Matilda juga masih terbuka dengan sangat bebas. Dan betul sekali Matilda yang kali ini tidak akan dilepaskan. Atau bahkan ini adalah hero power mereka. Gimana bisa mungkin karena kita belum tahu informasi tentang GX, mungkin aja ini menjadi comfort atau priority pick untuk teman-teman GX. Tapi sini sudah terbuka lagi 2 prio hero yang sudah diamankan sama teman-teman RRQ Hoshi. Di sini ada Farsa dan juga Clint. Wow, Farsa dan juga Clint preman. Gold lane turun lagi. Dan dengan Farsa Yip udah di-ban, jadi high groundnya udah lebih secure. Phobius di pick. Oke, mungkin Esmeralda first pick karena mereka mau mengamankan Phobiusnya. Oke. Esmeralda, Phobius. Tapi menariknya, ini pergerakan dari tim RRQ juga secara tidak langsung tiganya ini udah meminimalisir dash loh. Ya kan? Clean, dashnya nggak terlalu banyak. Parsha, apalagi paling burungnya doang terbang. Wings by wings. Atau flicker ya, kita anggap ya 2 orang ini. Amon, ya mungkin dia bisa nge-trigger kalau misalnya dia udah loncat ke depan. Benar. Ya mungkin itulah yang bisa menjadi trigger untuk seorang Phobius. Cuma kalau aku bilang agak sedikit greedy dia ambil Phobius di pick yang ketiga. Agak setuju. Dan Barats Eterna sudah di-ban. Sosok yang tebal udah dihilangkan begitu aja. Mengingat tim RRQ mereka butuh sosok frontliner dan GX juga udah. Jadi ya udah Barats safe ban. Wow, ini draftnya RRQ dia respect sekali dengan ada ISS. Ini di late game juga cukup berbahaya mungkin untuk hero-hero frontliner dari seorang Pipin itu sendiri. Kita masih belum lihat kan dia pakai apa atau bahkan dari sisi sampingnya. Song sudah diamankan oleh tim GX. Dia ingin punya mid laner yang bisa untuk berada di arah backline atau bahkan god lanernya ada di backline. Menarik sih, Brody? menarik. Brody belum dipick. Brody juga belum dipick. Dan itu adalah bisa menjadi salah satu jawaban mungkin kali ya karena kalau dilihat-lihat. Dan Yisun Shin udah di-ban junglernya. Akankah komit ke jungler lagi untuk melimitasi option tersebut atau mereka akan komit ke arah mana nih? Yang gue kepo nih, Amon tuh bakal jadi laning di mana nih? Masih fleksibel. Bisa fleksibel banget kan? Dia sebenarnya bisa dijadiin roamer juga gitu. Mid bisa. Benar. Gold lane bisa, jungler bisa. Oke, tapi di sini kita udah ada ban terakhir dari teman-teman RRQ Hoshi di Beatrix dan sekarang GX memiliki option untuk ngepick yang pertama kali nih. Apakah mereka akan ngeamankan jungler mereka atau mereka akan cenderung lihat ke side lane-nya ataupun mid lane-nya karena masih kosong juga sih. Mid lane sih. Mid lane sih menurut aku ya. Lilia atau Kagura lagi. Tapi mereka magic damage-nya udah banyak banget loh. Iya benar. Mid lane-nya bisa lapu-lapu. Kalau misalnya mereka mau. Kayak Drian pernah pakai atau Choteng ya. Bisa pakai juga. Bisa. Nah ini cukup menarik sih sebenarnya. 3 hero magical. Roger dulu yang diamanin. Oke, jadi sosok jungler ya untuk GX di Roger. Dan kita tahu Roger lagi strong banget, apalagi dengan skin terbaru mereka guys, M3 Tournament Pass. Jangan lupa untuk mengamankannya untuk kalian sendiri juga nih. Dan sekarang kita tuh akan melihat ke RRQ Hoshi dengan 2 pick yang terakhir. Roamer sih harusnya ya. Roamer mungkin Rafaela. Roamer offlane. Estes sudah dibantu. Roamer sama offlane. Angela itu mati ya sama susah. Ini ya. Rafaela boleh sih setuju. Rafaela Florin kalau enggak atau R7.
R7. So R7 dan Hylos. Your Pipin. team is picking. Wow, ini cukup menarik tentunya. Mereka butuh sosok frontliner dan Hylos satu-satunya bisa dibilang sosok frontliner, mungkin dibantu Chow yang bisa nge-pick off ke arah Roger nanti setelah invasi. Clint ruang bebas farming. Berarti inisiatornya mereka terpaku dengan R7 so far. R7. Karena kita bilang ini mereka juga punya satu tugas Eterna. Selain mereka butuh inisiator, mereka butuh meminimalisir pergerakan yang tadi kita bilang. Popheus, jangan sampai lupa di metode late game. Hantaman bola bekel, bola coklat rokanya cukup berbahaya tentunya. Iya, bener banget. Untuk seorang musuh-musuhnya. Bener banget. Dan mungkin berarti Amon di posisi jungler berarti ya. Yes. Oke, untuk last pick nih dari teman-teman GX, siapa yang akan diamankan? Oh, Ini dia. wait, here we go, Kagura lagi kan? Kagura lagi. Tapi kan? aneh banget tapi jadinya. Kenapa tuh? Menurut gue magic much. damage-nya terlalu banyak. Greedy banget. Greedy banget, bener. Bener. Ini tinggal Athena, udah agak sempat hero udah kena levi dikit. Athena Radiant. Radiant. Athena Radiant ini ngefek banget sih di sini. Dan kalau kita bisa bilang ini di atas kertas sekalipun RRQ Hoshi mengungguli, aku nggak usah nanya Eterna, Nggak. aku nggak usah nanya Goni. Bahkan ini di atas kertas diungguli oleh tim RRQ yang lebih dengan package lengkap. Yes, bener banget. Jadi kita akan melihat gimana kan guys. Kalian yang di rumah juga jangan lupa untuk spam #IndoPride karena ini akan menjadi match yang kedua yang dimainkan oleh RRQ yang mewakili Indonesia. Alright, benar banget. Jadi buat kalian semua langsung kasih tahu semua kawanan kalau semua tim Indonesia sudah bertanding kemarin di hari kedua, sekarang di hari keempat, dan langsung nonton di Dimo rame-rame dengan #IndoPride. Dan yang di Dimo absen dulu dong guys, ya kan, absen dulu tuh pasti rame tuh ya guys ya. Oke, beli karet buat si Citra. IndoPride pasti juara. Kita menuju ke arah Land of Dawn bersama dengan Eterna dan juga Goni. Yes, bener banget. Dan gue lupa cakepnya, sorry ya. Nggak. Lagi dan lagi. Udah biasa. Oke, Aduh, iya. dan sekarang kita bisa melihat R7 dan juga Darush di sini 1v1 situation dan masih anyone's game di area situ. Tapi ternyata di sini dari R7 karena dia tahu dari seorang Darushnya masih level 1, jadi diambil kesempatan untuk melakukan poking damage dan bahkan dilakukan freeze land tadi dari seorang R7. Wow, dan di situ flame shot tidak terkena ya. Dan sekarang ternyata RRQ lebih memilih untuk mengamankan jungler mereka masing-masing. Tapi guys, jangan lupa juga untuk selain M3 Battle Pass tadi juga jangan lupa untuk beli battle emote tim M3 yang sering dijual nih RRQ dan juga Onyx. Yes, kan kalian pasti udah punya FIFA, RRQ sama Go Onyx. Tinggal beli yang versi M3-nya ya guys, jangan sampai lupa. Dan langsung saja dengan adanya pergerakan yang cukup agak sedikit pasif kita lihat ya dari Yes. RRQ, mungkin lebih memilih ke arah mencari celah ya Goni ya. Mencari celah aja, dan tampaknya ini celahnya sih mungkin. Oke, bakal coba didapatkan dari Amuni, bakal force blood dan bakal diamankan begitu saja oleh seorang Albert. Betul kata seorang Albert Goni. Beda Albert ya. Beda Albert ya. Pusing nggak tuh? Albert Goni, celah yang sangat dimanfaatkan oleh Albert, berhasil mendapatkan satu buah first blood. First blood diamankan oleh teman-teman RRQ Hoshi dan mungkin mereka mencari lagi nih. R7 sudah sangat agresif menuju ke Darush dengan dua member juga dari teman RRQ. Kayaknya Darush ini pasti tumbang, dan Amuni apa yang dia bisa lakukan saat ini, dan ini memberikan ruangan dan space untuk RRQ mengamankan objektif di Turtle. Amuni tidak bisa menjemput seorang Darush dan kali ini udah 2 poin diamankan. Mereka mencoba untuk memaksakan Skylar di arah bottom lane. Akan outplay dilakukan. Lihat dihindarinya overturnnya dipaksakan, tapi ternyata Skylar udah harus tergaruk. 4 orang Skylar bisa apa? Flicker pun telah digunakan. Kali ini tidak bisa berbuat banyak untuk dari seorang Skylar. Yes, mereka mencari kompensasi karena sudah kehilangan Turtle ya. Jadi mereka mencari pick off ke arah Skylarnya, dan sekarang mereka sudah berotasi ke area mid side, dan untuk saat ini RRQ Hoshi masih mengunggul di segi gold. Yes, lihat dari Clay dia menggunakan mode bangsin ya kan. Asik. Ini bahkan namanya itu kalau misalnya banyak-banyak kita lihat di rank atau di sosial media, Clay murid bangsin. Clay murid bangsin. Sampai jongkok-jongkoknya juga murid Gemes bangsin. banget. Oke, silakan Goni. Iya, ini kalau ngeliat dari item build-nya, Molten Essence dari R7, Chow Tank di XP lane ini udah menjadi populer cukup. Kita udah lihat beberapa kali ya, tapi kalau dilihat di bagian bawah nih. Oke, mereka bakal coba untuk dipaksakan menuju ke arah seorang Esmeralda. Hive bakal ditumbangkan. Lihat damage yang burst dari seorang Clay.
hilang begitu saja. Albert dan juga Skylar mencoba untuk mendapatkan outer shield turret dan berhasil tanpa ada hambatan kali ini Eterna. Wow, 2000 sudah diamankan oleh RRQ Hoshi di dalam segi ekonomi. Dan sekarang ini kayaknya udah pada mau rotate ke arah mid. Tapi lihat di situ, wow, damage dari Yato terhadap Clay itu luar biasa juga. Tapi tidak mau diamankan begitu saja. Yato menjadi korban yang selanjutnya dengan killing spree yang begitu indah. Ada Circling Eagle kehadap teman-teman RRQ. Tapi namun tidak ada follow back damage. Dan Dante terpaksa terpukul mundur. Alright, bukan hanya itu aja para pemain dari tim Gek Squad, mereka lagi-lagi kehilangan poin yang cukup banyak di menit yang ketiga ya. Menit yang keempat, 4 poin tandanya kita kalkulasikan 1 menit 1 kill ya, average. Ya. Wow. Rata-rata. Itu bukan cukup hal yang baik. Meanwhile R7 mencoba untuk mengganggu di arah depan sana. Ada Dante, masih ada Flicker, masih ditahan begitu saja. R7 nggak mau terlalu terburu-buru. Akankah ada Montek? Kali ini R7 masih memancing keributan. Dia nunggu Montek. Dia nunggu tadi dari seorang Darosnya di depan. Dia langsung tendang ke arah dalam. Kenapa? Dia nggak terlalu buru-buru menggunakan Flicker. Yes, hebat banget. Dan sekarang kita bisa melihat kalau misalnya Turtle sudah spawn di Land of Dawn. Dan teman-teman GX kayaknya juga mau merebutnya dari tangan RRQ nih di sini. Wow, paling sama ke arah belakang. Tapi dia langsung yang ditumbangkan duluan, Oji. Oh, hilang. Tak tersisa dari seorang Heist. Bahkan Ghost Petrol telah dikeluarkan. Siapapun yang masuk, The Wave Dragon yang baik. R7 freestyle dulu bos. Berhasil mendapatkan 1 poin atas seorang Dante. Mau kemana kamu? Sang serigala berbulu domba tidak akan bisa pergi kemana-mana Eterna. Yes, betul banget. Tapi guys, jangan lupa buat kalian yang mungkin lapar lagi nonton ini udah kiar-kiar nih semangatnya ya. Jangan lupa untuk juga ada kode promo M3 Indo Pride dari GrabFood. Bisa mendapatkan diskon sebesar 70%. Tapi lihat, oh my god, flame shot yang begitu indah langsung bisa menumbangkan seorang Clay. Tapi sekarang Albert berusaha untuk ngambil revenge dengan double kill terhadap Amuni. Double kill didapatkan oleh seorang Albert. Tapi kali ini lihat Albert bakal menghilang dengan metode ghosting. Kali ini Albert mencoba untuk menuju ke arah seorang Dante. Tapi ternyata tidak bisa terlalu jauh dari seorang Dante. Dan maka R7 sekalipun di depan sana harus mundur. Sepertinya tidak boleh terlalu memaksakan untuk mendapatkan poin tambahan. Karena lihat laning phase-nya mereka sedang mendorong. Tapi di sini akan ada terjadi teamfight. Albert dengan metode ghosting, dia bakal coba mundur. Dan ternyata instant replay, silakan Goni. Wow, instant replaynya Clay terkena flame shot, tetapi Albert mendapatkan double kill di bagian tengah. Bukan lebih cuman kompensasi, tetapi itu lebih dari cukup. Dan kalau kita bandingin kedua jungler, berbeda 2 level antara dia 2 level antara Dante dan juga Albert. Wow, 2 level itu aduh, serem sih untuk GX Squad kali ini. Dan sekarang mereka mau merusuh di area atas ini. Oke, tapi ternyata kalau satu keluarkan, Dante masih bisa menghindari ngelihat Monster. Ternyata hilang damage dari seorang Clean. Skylar dengan tembakan langsung ke dada menumbangkan seorang Roger. Tapi di sana bahkan Daros bakal terkena satu pada Wave Dragon dan tidak bisa bergerak, loncat ke sana kemari. Dan Amodi pun harus down. 3-4 player hilang. RRQ Hoshi mengamuk kali ini. Mengamuk dan masuk ke menit yang ke-7 kita bisa melihat KDA Albert yang sempurna 8-0-3. Apakah Amon akan menjadi hero selanjutnya yang harus di-ban dari tangannya Albert? Ya wajib sih lihat pergerakan ghostingnya dari seorang Albert ini yang benar-benar berbahaya. Tuh lihat dia langsung dengan mode ghostingnya berubah lagi Goni. Bagaimana menurut Goni dengan di menit yang ke-6 13 poin kill diamankan dan bahkan Albert sampai gunain 1 bar retribution untuk dapetin jungle-nya Goni. Ini sebuah apa ya? Masih 2 level Ji. Junglernya tuh masih 2 level. Dan ini berarti apa? Dominasi 3 lane dari teman-teman RRQ itu kelihatan. 3 turret outer dari teman-teman GX Squad sudah hilang. Dan war akan dimulai lagi. Oke, The Wild Dragon terhadap seorang Dante hilang begitu saja. The Wild Dragon yang cukup luar biasa bagus dari R7. Lagi-lagi dengan flicker dia gunakan. Tapi di sana Amuni tekan damage. Albert diam-diam mengerahkan salah satu metode ghostingnya. Langsung tapi ternyata Yato masih menolak cinta dari seorang Albert. Tidak berhasil ditumbangkan. Di arah top lane sana. Dan 1 turret plus item yang dia sudah jadi banget dari seorang Albert dengan 6.000 gold di menit yang ke-7. Wow, Genius One, Feather of Heaven dan juga Divine Glaive. Ini burst damage dari seorang Amon sakit banget. Kalau ngelihat dari teman-teman GX Squad, mereka nggak ada yang build Athena Shield, bahkan Radiant Armor 1 pun belum ada yang jadi. Wow.
Oke. Pantes ya guys. Sakit banget. banget. Nih kesukaan Eterna nih kalau soal diskon sama giveaway nih. Gimana nih? Langsung aja pakai kode promo M3 Indo Pride dari Gap karena kalian bisa mendapatkan diskon sebesar 70%. Tapi lihat di sini, wow, VTRX sudah dibuka yang mampu menzoni teman-teman GX paling salmon ke area belakang konektor Arvin, tapi tidak lebih lagi. Tapi Esmeralda dan juga Rogernya harus ditumbangkan dengan double kill. What? Apa itu? Metode ghosting dari seorang Albert. Apakah akan menjadi triple kill? Mencoba dipasangkan kembali menuju ke arah belakang. Albert masih mau lebih. Darus akan menjadi pilihan. Darus hilang. Tembakan Skylar yang menumbangkan seorang Darus. Skylar kali ini bahkan berhasil mendapatkan satu buah. Ini bentar di arah top lane dan di arah mid lane-nya. RRQC masih mau lebih. Tidak mau meninggalkan begitu saja. Yato akhirnya men-shutdown seorang Skylar. Tapi di sisi lain dia harus ditumbangkan. Legendary didapatkan. Menuju ke arah hero yang lainnya. Langsung menuju ke arah double kill. Tapi ternyata hit. Hilang. Triple kill, looking for Maniac again and again. Akankah menjadi Maniac ketiga kali untuk seorang Albert? Tidak, tentunya Daros depan sana bersama dengan Dante tidak mau keluar kandang. Mereka tidak mau kasih lagi Maniac atau Savage sekarang seorang Albert Eterna. Wow, dominasi dari teman-teman RRQ Hoshi begitu evident dan honestly gue agak speechless sih di sini. Gila, dari segi item, dari segi laning, dari segi rotasi ini sangat unggul dibandingkan GX. Dan apa yang bisa dilakukan? Tapi sebelum kita membahas hal itu, mari kita lihat ke fun fact by Snack Video. Albert meraih perolehan kill tertinggi sebanyak 297 kills, hampir 300. Prestasi ini lebih tinggi dari peserta M3 lainnya. Wow, jadi jungler yang paling banyak killsnya ya? Bukan cuma jungler, semua. Semua bahkan. Berarti. Wow. Blue team has slain the Lord. Cukup dominasi sih dari RRQ, dari laningnya, dari lane manajemennya, dari objektifnya. Lihat teman-teman dari GX, mereka nggak bisa keluar kandang dengan ada Lord yang belum di enhance, mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain. Gold lead-nya udah 12.000. Oke, close part telah dikeluarkan menuju ke arah belakang. Lihat muka para hierarki Hoshi, mereka menakutkan tim GX Squad yang bahkan merelakan begitu saja. Tapi ternyata R7 mencoba untuk melakukan freestyle, masih menunggu sedikit demi sedikit. Kita bakal lihat pergerakan R7 menuju ke arah seorang Dante. Tapi ternyata kali ini tertangkap. R7 gagal melakukan inisiasi. Albert is coming menuju ke arah seorang Dante, mencoba ditumbangin, hilang begitu saja. Looking for double kill. Flansher berhasil memukul body seorang Albert yang bukan Albert Goni. Bahkan di arah bottom lane kali ini para minionnya belum masuk. Super minion telah bergerak bersama dengan Buffalo dan terhormat menuju ke arah satu base. GX Squad akan terhentikan pergerakannya menuju ke arah his. Kuspat mengeluarkan base yang dituju dan TCC RRQ Hoshi berhasil mengamankan satu game lagi dan berada di top klasemen bersama dengan Arasi. Harusnya 2-0 RRQ Hoshi sudah dipegang poin kali ini Eterna. Wow, salah satu lagi nih, 1 poin lagi di kantongnya RRQ Hoshi. Tinggal mungkin poin yang ketiga di game yang terakhir untuk hari ini. Tapi sayang sekali GX harus mengalami kekalahan yang kedua di tangan RRQ Hoshi. Hashtag Indo Pride Indonesia. Wow, luar biasa. Indonesia mengamuk lagi dan lagi. Kali ini dari tim Middle East harus merasa